Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Studio TV 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang setelah kemarin pada video sebelumnya kita menjelaskan tentang Atom setup, maka video kali ini kita menjelaskan tentang Atom controller atau mengendalikan switcher Atom. Pertama-tama akan kita buka kembali Atom setup yang pada video sebelumnya sudah kita setting atau sudah kita atur bagaimana menghubungkan antara laptop ataupun PC atau komputer yang agar bisa mengendalikan Atom switcher dengan menggunakan laptop tersebut. Kemarin pada videonya kita sudah menginstal software, sudah kita hubungkan antara Atom switcher dengan software yang terinstal pada laptop dengan men-setting IP address serta subnet dan seterusnya, sehingga kita bisa menghubungkan antara Atom switcher dengan laptop. Nah, berikut tampilan dari software Atom setup ketika sudah terhubung dengan perangkat Atom switcher itu sendiri. Ketika belum terhubung maka tidak akan terlihat ini dua tombol atau dua tampilan seperti ini. Jadi kalau belum terhubung maka tidak ada tampilan untuk kontrol atau mengendalikan Atom switcher itu sendiri. Oke, kita cek. Ini untuk tampilan yang sebelah kiri, ketika kita pencet akan menunjukkan konfigurasi network setting yang sebelumnya. Pada video sebelumnya kita setting. Pada video kali ini saya menggunakan Atom switcher yang berbeda, sehingga nilainya mungkin kalau masih ada yang ingat pada video sebelumnya IP address yang saya setting 240, sedangkan ini 10. Ya, intinya seperti pada video sebelumnya kita bisa mengatur IP address dan gateway. Oke. Karena sudah terhubung maka kita bisa membuka pada tampilan selanjutnya yang sebelah kanan. Kita double klik. Oke. Kita langsung pilih saja Atom Television. Jadi pada installer Atom sebelumnya kita mendapatkan dua software, yaitu Atom setup dan Atom controller. Maka kita pilih saja, sebelumnya sudah saya buka tadi, ada Atom set controller. Jadi di sini adalah Atom setup, di sini adalah Atom controller. Nah, seperti ini. Jadi kalau belum terhubung, Atom software control yang ada pada layar ini tidak akan bisa ditampilkan kalau belum terhubung dengan Atom switcher. Seperti itu. Tetapi kalau sudah terhubung, dengan kita men-setting atau mengatur IP address tadi, maka kita bisa mengontrol atau mengendalikan input kamera-kamera yang kita gunakan untuk nantinya ditampilkan pada program yang dinikmati oleh pemirsa. Oke, jadi ini adalah tampilan. Maka dari tampilan ini atau dari panel Atom software control ini akan saya jelaskan standar dari transisi pada switcher. Sebelumnya di sini ada dua blok besar pada kolom sebelah kiri. Jadi ada program dan preview. Di sini ada kamera 1 sampai kamera 6 untuk program, dan preview juga ada kamera 1 sampai dengan kamera 6. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua kamera, yaitu bisa terlihat pada layar. Kamera yang saya gunakan adalah kamera
5 dan kamera 6. Pada kamera 5 dan kamera 6 kita coba ya di sini ada kamera 5 dan kamera 6, tampilannya terlihat pada layar. Untuk program, untuk blok program, apabila kamera atau input dari kamera sedang digunakan atau sedang on air, maka akan menyala berwarna merah. Sedangkan untuk preview, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua kamera, maka saya menggunakan kamera satunya yaitu kamera 6. Maka untuk preview, input kamera yang sedang on air, yang sedang digunakan adalah akan berwarna atau menyala warna hijau. Jadi untuk program berwarna merah, untuk preview berwarna hijau. Pada kesempatan kali ini kita hanya menggunakan dua kamera, yaitu kamera 5 dan kamera 6. Pada blok yang sama di program maupun preview, di sini ada beberapa tombol lainnya, yaitu di sini ada BLK, COL1, COL1, BARS, MP1 dan MP2. Baik untuk blok program maupun blok preview sama, di mana di sini ada tombol-tombol yang lain, yaitu BLK, COL, BARS, MP1 dan MP2. Saya jelaskan untuk BLK, COL dan BARS. BLK di sini adalah black atau hitam. Sedangkan COL1 ini adalah color 1. Sedangkan untuk BARS di sini adalah warna bar, seperti itu. Sedangkan untuk media player itu ada media player 1 maupun media player 2. Jadi untuk bloknya sama, ada MP1, media player 1 disingkat MP1, media player 2, MP2. Untuk black, colors dan bars ini dibangkitkan langsung oleh atom switcher. Sedangkan untuk media player 1 dan media player 2 ini perlu kita tambahkan sendiri seperti yang ada pada tampilan layar. Ini ada media player 1, ada media player 2. Yang saya gunakan untuk media player 1 adalah gambar. Jadi yang bisa kita gunakan pada media player adalah gambar dalam format JPEG maupun PNG. Itu nanti kita drag and drop pada media player itu sendiri. Jadi di sini ada media player 1 gambarnya atom, media player 2 saya berikan untuk dengan gambar panel-panel yang ada pada control switcher. Untuk black, colors dan bars akan nanti saya praktekkan, akan saya tunjukkan warnanya akan jadi seperti apa. Oke, selanjutnya kita beralih ke blok blok selanjutnya. Di sini ada blok transisi style. Jadi ada transisi style. Di sini ada jenis-jenis transisi atau style dari transisi, ada mix, deep, wipe ini. Di sini di bagian bawah juga ada preview transisi dan tombol cut, auto, red. Rate-nya di sini menunjukkan angka 1 detik. Dan di sini sebelah kanannya lagi menunjukkan seperti tombol, seperti pegangan kendali untuk mengubah tampilan atau program tampilan pada program yang akan ditunjukkan pada pemirsa. Oke, terkait transisi saya akan jelaskan. Di sini ada cut at auto. Kita jelaskan terlebih dahulu auto. Bisa kita lihat pada layar ketika saya memencet auto akan berubah langsung secara otomatis dari preview, dari tampilan yang ada di preview menjadi tampilan ke program. Jadi tampilan pada preview, saya ulangi lagi, mungkin tadi cepat saya ulang. Jadi tampilan dari preview ke program akan berubah auto. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau auto kita bisa merubah dari preview ke program dengan menggunakan transisi style. Bisa mix, bisa deep, bisa wipe gitu.
di sini rate tadi saya sampaikan di sini menunjukkan 1 detik. 1 detik ini berhubungan dengan berapa lama transisi yang digunakan antara perubahan dari preview ke program, dari tampilan yang ada di preview menjadi tampilan yang ditunjukkan pada program. Itu pada kali ini saya menunjukkan angka 1. Maka ketika saya coba kita ubah menjadi 2 menit atau 3 lah, biar kerasa. Maka setelah itu kita pencet auto. Nah, kalau kita bandingkan dengan proses sebelumnya atau langkah sebelumnya, maka transisi yang terjadi antara preview, tampilan yang ada pada preview menjadi tampilan pada program itu akan semakin lambat perubahannya. Berbeda dengan langkah sebelumnya dengan rate 1 detik, maka otomatis lebih cepat dibandingkan rate yang kita ubah, yaitu menjadi 3 detik. Selanjutnya di sini adalah cut. Kalau tadi ketika kita menggunakan tombol auto terdapat efek transisi, maka pada cut akan terjadi perubahan tampilan atau masukan dari kamera yang akan ditunjukkan pada pemirsa pada program itu dari inputan preview, tetapi tidak menggunakan efek transisi. Ayo mari kita lihat bersama-sama apabila kita memencet tombol cut. Jadi ketika kita memencet tombol cut, maka hanya langsung berubah saja tanpa kita coba lagi. Nah, tanpa ada perubahan atau tanpa ada efek transisi, tetap berubah. Berubahnya dari mana? Dari preview ke program. Maksudnya apa yang mau ditampilkan pada program, berubahnya tetap apa yang ditampilkan pada preview sebelumnya. Jadi cut langsung tanpa ada efek transisi. Oke. Tombol berikutnya adalah preview transisi. Preview transisi ini akan kita gunakan apabila kita menggunakan jenis-jenis tadi di atas sebelumnya pada tombol transition style. Di sini ada beberapa jenis transisi. Kita memilih, misalkan saja kita memilih deep. Apabila kita langsung pilih jenis transisi ini terus kita gunakan auto, maka kita tidak bisa melihat terlebih dahulu apakah jenis transisi ini bagus untuk ditampilkan pada program. Kalau seperti ini akan langsung, seumpamanya kita coba langsung. Nah, mungkin cepat kita coba lagi. Nah, ada jenis transisi, atau kita coba whip. Kita coba auto, akan berubah. Kita sebelum tidak bisa mengecek atau mengetes terlebih dahulu. Sedangkan apabila kita pencet tombol preview transisi terlebih dahulu, maka kita akan bisa mengetes atau mengecek terlebih dahulu jenis transisi yang akan kita gunakan nantinya pada program ini sudah bagus, sudah menarik, sudah sesuaikah apabila ditampilkan pada program. Selanjutnya kita coba preview transisi ini kita pencet, kita tekan, maka kita coba cek autonya, kita lihat kembali, maka yang akan berubah masih pada preview. Jadi penggunaan atau fungsi dari tombol preview transisi ini digunakan apabila kita ingin mengubah jenis transisi, tetapi kita mau mengecek terlebih dahulu jenis transisi, efek transisi seperti apa yang akan kita gunakan itu apakah sudah sesuai atau belum, maka kita cek dengan memencet tombol preview transisi sehingga yang berubah efek transisinya hanya pada preview, belum langsung pada program. Sedangkan apabila kita tidak pencet preview transisi, maka otomatis efek transisi itu akan langsung kita gunakan perubahan transisi dari preview ke program. Karena pada blok ini memang semuanya mengacu pada preview dan program. Jadi apa yang ditampilkan pada program yang dinikmati pemirsa itu berdasar pada apa yang ditunjukkan preview terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke blok sebelumnya, yaitu blok input dari program atau preview.
Sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa hanya ada 2 input, yaitu kamera 5 dan kamera 6. Selain bentuk transisi atau jenis transisi, model transisi yang saya jelaskan tadi menggunakan cut atau auto, maka ada jenis cut atau transisi lagi tanpa efek yang lebih gampang lagi, lebih mudah. Ini istilahnya orang umum bisa menggunakan tanpa membaca. Kita langsung pada inputnya, input kameranya. Contohnya, ketika kita tahu bahwa input yang ada pada program, input yang ada itu ada dua kamera dan 2 media player, maka saya langsung bisa mengubah-ubah apa yang akan ditampilkan pada program dengan langsung memencet apa yang ada pada program. Contoh, ketika sekarang ini yang sedang on air atau sedang ditayangkan adalah kamera 5, maka ketika langsung saya ubah kamera 6 tanpa menggunakan transisi style yang sebelumnya, blok sebelumnya tadi, sehingga tidak ada efek transisi. Oke, kita langsung coba ubah kamera 6. Nah, maka tampilannya akan sama dengan yang di preview karena memang langsung saya pilih kamera 6 tanpa tanpa program ini mengambil dari preview. Jadi program ini langsung berdasarkan apa yang kita pencet atau apa yang kita masukkan ke dalam dengan memencet tombol yang ada program ini. Oke, kita lanjutkan. Kita coba lagi media player 1. Pada media player 1 otomatis pada preview akan berubah. Ada preview akan berubah media player 1. Kita kembali lagi kamera 5. Oh, oke. Mohon maaf, terjadi kesalahan karena preview transisinya masih saya pencet, saudara-saudara. Oke, kembali ke blok yang program. Saya merasa tadi ada kejanggalan, kenapa kok tidak berubah? Ternyata preview transisinya masih saya pencet. Oke, kita kembali ke blok program. Ketika saya pencet kamera 6, maka dengan otomatis akan berubah. Oke, kita langsung perubah media player 1. Oke, tanpa kita memperhitungkan apa yang ditampilkan pada preview, langsung berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apabila kita pencet media player 2, langsung berubah media player 2. Oke, kita akan coba ya, coba tombol tadi yang saya sudah jelaskan, ada black, ada color 1, ada bars. Oke, kita coba pilih menu black pada program langsung, maka tampilannya akan hitam, yang namanya juga black. Langsung ke color 1. Pada color 1 ini warnanya kuning, krem atau kuning. Untuk bars, nah color bar, jadi warna-warna dari mulai color bar seperti itu. Jadi seperti itu transisi sederhana yang bisa kita lakukan pada software Atom Software Control. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video hari ini, kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya, terutama pada Atom Software Control. Masih banyak item-item atau panel-panel yang lain yang pada video-video selanjutnya akan saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.